Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Oke, malam. yang di Zoom bisa on cam dulu coba. Saya mau lihat kehadirannya. Kalau off cam kan nggak bisa lihat saya hadir beneran atau enggak. Oke, baik. Yang di Zoom selamat malam. Malam. Oke, salam kenal semuanya. Baik yang di Zoom maupun di offline. Ini kita di mata kuliah pengantar perpajakan ya, bener ya? Oke. Betul. Yang di offline ada 9 mahasiswa, kemudian yang di online ada 8 ya, 7. tapi yang 7 ke hadir 8. 6 ya. 6 ya, oke. Jadi ini pertemuan pertama kita ya di pengantar perpajakan dan pastinya kita belum pernah ketemu juga, ya kan? Ini kalian mahasiswa baru ya berarti ya. Oke. Ah, Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan saya Tias Rahmi Fauzia ya. Kalian bisa manggil saya Tias atau Rahmi dan saya yang akan mengampu mata kuliah pengantar perpajakan di semester ini untuk 7 pertemuan ya berarti ya sampai UAS itu. Oke. eh karena ini pertemuan pertama kita, kayaknya kita kenalan dulu kali ya. Saya udah kenalan, terus giliran kalian gitu ya. Di sini saya sudah ada absen-absen untuk yang di offline sekarang ya, yang hadir di sini. Aniasih Wulandari, Aniasih kerja juga ya. Ini berarti kerja semua ya. Yang di online juga kerja semua ya. Kerja. Kerja, oke. Aniasih kerja di mana? Alfamart sebagai Officer Product Analyst. Oke. Terus Diana Dwi, OPT Tabako sebagai apa? Karyawan biasa, admin, bagian produksi. Oh, produksi. Oke. Udah berapa lama di sana? Hampir 5 tahun ya. Udah hatam ya berarti ya. 5 tahun di divisi yang sama. Oke. Terus Firhan kerja di mana, Mas Firhan? Di Malang sebagai digital marketing ya. Oke, berarti manajemen, manajemen marketing. Ada akuntansinya juga ya, tapi ya. Atau tertarik belajar akuntansi? Sebenarnya itu Ibu, core bisnisnya perusahaan saya itu di pengembangan akuntansi sama pajak. Oke, berarti akuntansi aplikasi dah, aplikasi akuntansi. Bukan kayak pelatihan gitu Ibu. Oh, pelatihan. Oke. Terus masnya bagian digital marketingnya. Saya bagian gratis sama digital marketing, tapi ada beberapa saat saya juga mengajar gitu Ibu. Itu karena udah pelatihan itu ya. Iya, 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 iya. Baik, udah berapa lama Mas Firhan? saya mulainya dari tahun 2023, jadi hampir 2 tahun. Irma Dana Fitri. Irma Dana, kerja di mana? Irma. Ya, saya kerja di salah satu perusahaan retail, Indomaret. Ya, Sampainya iya. Kompetitor ini, Bu. jangan-jangan. Mm-mm. Iya, Enggak lah, enggak lah. Besti. Teman, teman. Besti. Bisa sharing-sharing kan nantinya. Iya, Jadi bagian apa? saya di store junior leader di toko sih. Udah 4 tahun. Iya, iya. Pengalamannya sudah sangat luar biasa. Oke, terus Joyce, ini siapa? Joyce Ferencia. Iya, Joyce ya. Panggilannya Joyce. Ya, panggilannya Joyce. Joyce. Valen, Velin. Joyce bisa, Velin bisa. Salim bisa nggak? Kan ada Salim tuh. Oke, kerja di mana? Kerjanya di
Cafe AADK Telogomas ada apa dengan kopi? Di Telogomas sebelahnya Favli Hotel. Baru itu ya. Iya, Sebagai apa? sebagai kasir. Kasir. Udah berapa lama sejak berdirinya itu? Iya, 2023 trainingnya di Bandung, terus sekitar bulan November pindah ke Telogomas yang baru dari grand opening. Kerjanya berarti shift pagi. Kalau ada kelas Pagi, malam. malam, 3 hari pagi, 3 hari malam. Halo, halo Rusnia. Ini naik. Ini kalian sudah bertemu berapa kali? Tiga. 3 kali di kuliah juga atau di lain kesempatan? Di sini juga. Berarti udah kuliah 3 kali nih. Dari Yang pertama KRS. oh KLS-an. Oke. Ju Nailul ya? Nailul. Nailul. Oke, kerja di mana Nailul? Kerja di perusahaan distribusi alat pancing Distribusi di Malang juga ya? di Batu. Batu. Iya, Oh, oke. Terus sebagai apa? bagian checker. Checker. Iya, Hmm. Udah berapa lama? baru 2 tahun di apa di situ. Tapi dulunya 3 tahun di toko ternak. Sebagai kasir. Bukan sih yang bagian jual gitu. Oh, gitu. Oke. Purchasing ya berarti ya? Bagian purchasing. Bukan. Oh, bukan. Oke, ya. Naufal. Naufal. Kerja di mana, Mas Naufal? Saya kerja di F&B, OI Buttermilk. Apa? OI Buttermilk, Oh, Buttermilk sebagai. produksi sama suplai bahan ke outlet-outlet. Oh, gitu. Berarti di pusatnya ya, Mas ya. Itu Iya. udah berapa outlet itu, Mas? Kayak banyak gitu. 4 kalau nggak salah. 4 ya? Iya. Udah berapa, Mas? Kalau saya di sana baru setengah tahun. Baru setengah tahun, Baru setengah tapi tahun. udah banyak pelajaran yang diambil ya, Mas ya. Udah banyak pengalamannya juga. Sebelumnya ada pengalaman di OI Buttermilk itu? Ya sebelumnya pindah-pindah, Mbak. Sempat ke Jogja juga, karena memang basicnya F&B. Oke, tapi asli Malang, Asli Bojonegoro. Bojonegoro. Oke. Eh, Nenden, Den, Nenden, kerja di mana Nenden? Sekarang belum. Belum kerja, habis resign Iya, atau iya di sebelumnya sebelumnya di Banten, Serang Banten. di Banten, Iya, Jawa Barat. iya, iya, beda Iya. lagi sih sebenarnya. Udah misah. Banten, Banten, Jawa Barat, Jawa Barat. Oh iya iya, Banten, terus ke Malang, Iya, kuliah iya sambil cari kuliah. kerja lagi. Iya, Di mana? Di perusahaan apa? Dulu. bukan sebelumnya jadi guru. Oh jadi Iya, guru guru bahasa SM. Inggris sama bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Good, good. Di mana SMA? Atau Bukan di Ponpes Modern. oh di Pondok Modern ya? Iya, Waduh, ini saya jadi oke, tapi ini bahasanya beda ya. Ini perpajakan ya, bukan bahasa iya, Arab atau bahasa Inggris. Jadi iya. kayaknya masih aman gitu. Oke, Yesi. Yesi kerja di Iya, mana, Mbak Yesi? ini kalau di Malang aku kerjanya di HNH Report Digital Analisis Data. Aku bagian admin monitoring logistik gitu. Udah berapa lama? Untuk di Malangnya ini masih 3 bulan. Sebelumnya aku kerja di Kediri di bagian kesehatan. Admin juga, bagian Iya, admin ya. iya, Oke, bagus bagus. Oke, ini yang di offline sudah kenalan semuanya ya, sudah tahu ini udah pada punya banyak pengalaman semua ya, baik di bidang administrasi atau di bidang apa lagi F&B dan lain-lain ya. Oke, sekarang saya mau menyapa yang di online ini, Mas dan Mbak yang di online. Ada Mbak Gracia. Halo Mbak Gracia. Halo Bu, Mbak Gracia, ini domisili di mana Mbak Gracia? Sidoarjo Bu. Sidoarjo. Iya, Kerja di mana Mbak? di kafe, Kafe kafe sebagai Sidoarjo, admin. admin ya? Oke, udah Iya, berapa lama Mbak? baru 6 bulan Bu.
Baru 6 bulan. Udah, Iya. ya udah termasuk lama itu. Masih middle, middle. Oke, Mbak Gracia, salam kenal Mbak Gracia. Baik, Bu. Terus Mas Najwa. Halo Mas Najwa. Halo, Oke, Mas Najwa domisili di mana ini? di Tulungagung saya, Bu. Tulungagung. Kerjanya? Belum yang formal gitu belum sih, Bu. Saya cuman trading dari 4 tahun yang lalu. Oh ya, kerja dari rumah ya berarti ya, WFH. Iya, Oke, saya salam kenal Mas, Mas Najwa. ya, sama kenal, Bu. Selanjutnya ada Mbak Laila, Laila Alivia. Ya, Bu, Halo Mbak Laila, domisili di mana ini? dari Bone, Sulawesi Selatan. Wow, cukup jauh atau cukup dekat ini? Cukup dekat kalau dilihat dari ini ya, peta ya, dikecilin. Oke, udah pernah ke Malang, Mbak? Kak Laila udah pernah ke Sudah, Malang? sudah. Sudah. Oke, kerja di Bapak mana? orang Malang. Gimana? Bapak orang Malang. Oh, bapaknya orang Malang, tapi tinggalnya di sana, Sulawesi. Iya, Oke, kerja di mana, Mbak? belum kerja, Bu. Oh, belum kerja. Oke. Habis ini ya, lagi cari-cari kerja berarti. Atau mau fokus kuliah dulu juga nggak apa-apa. Fokus kuliah dulu, Bu. Oke, baik. Bagus, bagus. Ah, Mas Setio. Iya, Setio Rudito. Halo, masih ke-mute? Iya, Bu. Halo, ini Pak Setio ya? Iya. Pak Setio, salam kenal. Salam Domisili di kenal. mana ini, Pak? Di Papua, Bu. Papua. Waduh, jauh. Ini lebih jauh lagi ya ini ya dari Sulawesi. Kerja Pak di sana? Iya, Bu. Di Di mana? Freeport. Di Freeport. Wow. Sebagai apa, Pak? Di HR, Bu. Sama Manpower Strategic. Oh, HR. Oke. Iya. Udah berapa lama, Pak? Udah lumayan, Bu. Ada 20-an. Dua 15. bulan. 15 tahun. 15 tahun. Durasi kerja terlama ini ya, Pak Setio ya? Kenapa? Terlama. Iya. Oke. Pak Setio kenapa tertarik ngambil akuntansi, Pak? Saya kan S1 sama S2-nya di manajemen, terus aku kepengen S1-nya lagi, Bu. Oh gitu. Pengen Iya, ini ya, pengen mendalami ilmu akuntansi ya. Ini kayaknya Pak Setio ini tipe-tipe yang senang belajar. Belajar ilmu baru gitu. iya, Bu. Ya kan? Belajar sampai 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 tua. apa? Iya, belajar terus walaupun di bangku Iya, kuliah kan juga dalam pekerjaan kalian juga belajar, ya kan? iya, Bu. Soalnya kan saya nanti ada pekerjaan baru lagi, jadi saya mencoba untuk di sini, Bu, untuk akuntansi. Oh, mencoba untuk mendalami akuntansi ya. Kerjaannya berhubungan Iya. sama akuntansi, Pak ya? Karena sekarang di HR untuk rekrutmen, terus kan nanti ada kayaknya untuk tahun depan karena ada kenaikan, jadi mau dipindah divisi gitu, Bu. Oh, baik. Aslinya dari mana, Pak? Dari Jawa, Bu, Cilacap. Cilacap. Dari Cilacap ke Papua, ngambil kuliah lagi di Malang. Wah, keren-keren. Kita nanti belajar bareng di sini ya, Pak ya? Belajar Ya, bareng sama teman-teman yang lain gitu. iya, Bu. Atau mungkin nanti Pak Setio ada pengalaman apa bisa juga sharing ke yang lain gitu. Boleh, Bu. Boleh. Oke. Ah, oke, terima kasih Pak Setio. Ya, sama-sama, Bu. Mbak Mbak Angel ya? Halo Mbak Angel. Halo. Halo.
Masuk nggak suaranya? Nah, sinyalnya ya. Oh, sinyalnya ya. Mbak Laila, udah ya tadi ya? Sudah kenalan ya kita? Mas Nufi Udin. Oh ya, ini Mas Nufi Udin. Ini perkenalkan ya. Ini Mas kerja di PT PNM sebagai account officer. Oke. Oke, nggak apa-apa Mas. Masih di perjalanan. 10 menit lagi sampai. Hati-hati Mas. Mas Nufi Udin. Oke, ada lagi yang belum saya panggil namanya? Sudah ya? Sudah semua ya kayaknya ya? Oke, salam kenal semuanya dan ini pertemuan pertama kita ya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa prakuliah yang akan kita jalankan selama 7 pertemuan ke depan ya. Oke, jadi kita di sini saya mengampu pengantar perpajakan seperti yang telah saya bahas tadi di awal ya. Dan saya Tias Rami Fauzia. Kemudian saya dosen akuntansi ya, murni akuntansi. Jadi saya dari S1, S2 akuntansi. Oke, terus ini saya ngasih pendahuluan aja dulu ya. Kita baru bahas materi yang lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Jadi nanti selama 7 pertemuan kita akan membahas tentang perpajakan, baik dari konsepnya, kemudian dari jenis pajaknya, peraturan perpajakan di Indonesia, dan juga proses administrasi perpajakan sendiri gitu ya. Karena perpajakan itu dari tahun ke tahun itu yang paling banyak perubahan biasanya gitu ya. Kalau dulunya itu PPh satu pakai pajak tahunan, sekarang ada PPh satu pakai ter dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan adanya perbaruan undang-undang perpajakan tersebut gitu. Nah, nanti kita akan bahas selama 7 pertemuan ke depan. Oke, next Mas. Nah, ini adalah presentase penilaian ya. Jadi kehadiran itu 10%. Kemudian kuis atau tugas 30%. Keaktifan 20% dan UAS 40%. Jadi nanti karena ini teori ya, pengantar perpajakan ini kita teori, mungkin nanti ada hitung-hitungan, cuman nggak sebanyak kalau pengantar akuntansi gitu ya. Oke, jadi nanti di akhir sesi biasanya eh, saya akan memberikan kuis baik melalui kuisis atau lain sebagainya gitu. Dan juga nanti keaktifan ini sebelum perkuliahan dimulai ya diusahakan kalian tuh sudah baca-baca dulu tentang materi yang akan kita bahas gitu. Misalkan hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar perpajakan sehingga nanti akan saya tanyakan satu persatu uh, apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian baca gitu. Jadi ketika kalian memasuki kelas itu nggak dalam keadaan kosong, tapi kan sudah ada bekal sedikit baru nanti kita diskusikan di kelas gitu ya. Karena kita basisnya teori. Oke. Dan kemudian nanti ada UAS. UAS ini nilainya 40% gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang di online aman ya? Oke. Bu. Aman, Bu. Oke. Jadi itu ya, itu kontrak kuliah kita ya, dasar penilaiannya dan juga deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar perpajakan gitu. Nah, ini saya akan membahas secuil ya, secuil tentang pajak itu apa gitu. Sebelumnya, next. Nah, sebelumnya ada pastinya ya, pastinya kalian sudah nggak asing dengan istilah pajak, ya kan? Pajak itu apa? Ada yang bisa jawab? Pajak? Pajak itu apa? Deskripsi singkat aja, sepengetahuan kan. Oke, jadi itu masuk ke jenis-jenis pajak ya. Salah satunya ada PPN. PPN apa? Pajak pertambahan nilai. Ya. Pertambahan nilai. Oke, itu PPN itu ya termasuk umum juga karena kalau kita ke tempat makan biasanya yang sudah lumayan besar atau rame itu dia akan mengenakan PPN kepada pelanggannya gitu. Tetapi
Untuk definisi pajak itu apa? Apa? Pungutan? Pungutan Pungutan kepada wajib, negara? Mm-mm. baik orang pribadi ataupun badan. Ya, sebentar ya. Sebentar yang di online. Terus? Oke, good. Yang di online, ada yang mau jawab? Sepengetahuan kalian, pajak itu apa? Oke, ya. Benar ya tadi yang dikata Masnya. Jadi pajak itu sifatnya wajib ya. Wajib, Pungutan yang bersifat memaksa. wajib. Memaksa wajib kepada wajib pajak. Wajib pajak itu siapa? Orang yang punya penghasilan atau orang yang memang dikenakan pajak gitu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk Masyarakat, memenuhi kebutuhan negara. negara. Oke, next Mas. Nah, ini adalah definisi dari pajak. Saya ambil dari Undang-Undang 6 tahun 2023. Jadi, awalnya Undang-Undang Pajak itu nomor 6 tahun 1983 gitu. Nah, karena setiap tahun itu ada perubahan, nggak setiap tahun sih, beberapa tahun gitu ya, kayak 5 tahun atau 10 tahun kemudian itu ada perubahan, sehingga ini yang terbaru ya. Jadi Undang-Undang terbaru nomor 6 tahun 2023 bahwa pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada Wajib negara yang negara. berhutang oleh orang pribadi ataupun badan. Jadi Badan pajak itu nggak cuma dikenakan ke orang pribadi aja, tetapi juga dikenakan ke perusahaan. perusahaan. Ya. Dan berdasarkan dengan undang-undang yang ada gitu. Karena Indonesia itu berlandaskan dengan undang-undang setiap peraturan yang ada, sehingga pajak pun juga ada undang-undangnya. Ya. Untuk apa? Untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu adalah definisi umum dari pajak. Ya, jadi sebelum kalian belajar lebih jauh tentang pajak, kalian harus sudah paham dulu definisi dari pajak. Gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, sehingga unsur-unsur pajak ini ya ada iuran rakyat kepada negara. Kemudian berdasarkan undang-undang. Undang. Nah, pembayaran pajak ini tanpa imbal jasa atau kontra prestasi dari negara secara langsung. Jadi, ketika kalian membayar pajak, ya, ada beberapa pajak yang kalian itu tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung atau kontra prestasi, tetapi akan mendapatkan sesuatu di kemudian hari. Ya, misalkan kalian membayar pajak penghasilan, kalian kan nggak langsung dapat imbalannya kan itu, tapi bisa jadi uang pajaknya itu digunakan untuk memperbarui atau membenahi jalan yang rusak gitu. Jadi kan dapat manfaatnya tuh di kemudian hari nggak langsung gitu. Kecuali ada beberapa pajak yang memang langsung, sorry, kalau yang langsung sifatnya itu namanya bukan pajak, tetapi retribusi gitu ya. Oh, Retribusi itu misalkan kayak parkir gitu kan, kalian bayar parkir, terus bapak parkirnya juga nolongin kalian buat ngeluarin motor misalkan gitu ya. retribusi. Terus juga untuk membiayai rumah tangga negara. Rumah tangga negara ini yang dimaksud yaitu masyarakat kita gitu. Jadi uang di pajak itu untuk memenuhi kebutuhan negara yang akan balik lagi ke masyarakat atau ke warga negara tersebut. Gitu ya. Oke, next Mas. Nah, ini adalah fungsi pajak, ada 4 ya. Yang pertama ada fungsi anggaran. Nah, jadi ketika negara itu mendapatkan pajak, pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan negara untuk dasar menyusun anggaran atau pajak kan juga masuk ke APBN. Nah, APBN. Jadi dari APBN tersebut negara membuat anggaran-anggaran apa saja yang akan
dialokasikan untuk tahun kedepannya gitu. Kemudian fungsi mengatur. Jadi ini mengatur kesejahteraan negara baik dari segi sosial maupun segi ekonomi gitu. Misalkan negara itu akan mengenakan uh, pajak barang mewah ya untuk mengurangi sifat masyarakat yang konsumtif gitu. Itu fungsi mengatur. Kemudian ada fungsi stabilitas. Nah, ini berfungsi agar uh, mengurangi inflasi ya di masyarakat. Jadi makanya makanya negara itu mengenakan pajak kepada masyarakat yang sekiranya penghasilannya ini di atas dari penghasilan kena pajak gitu ya. Kemudian redistribusi pendapatan. Nah, ini hampir sama kayak fungsi anggaran. Jadi kalau redistribusi pendapatan itu ya negara punya pendapatan dari pajak, kemudian pendapatan tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan sehingga uh, dapat memperluas tenaga kerja, dapat apa? Menyerap tenaga kerja sehingga bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Nah, akhirnya kan terjadi redistribusi pendapatan, ya kan? Masyarakat punya pendapatan, negara juga punya pendapatan, gitu. Oke, itu adalah fungsi dari pajak. Next. Oke, ini adalah asas pemungutan pajak ya. Ada 3. Asas domisili, asas sumber, dan juga asas kebangsaan. Jadi kalau asas domisili, ya ini wajib pajak dalam negeri atas seluruh penghasilan yang diterimanya. Gitu. Jadi uh, negara akan mengenakan pajak ya bagi warga negara Indonesia ya yang berkedudukan di Indonesia ya, baik penerimanya Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tapi karena dia WNI tinggal di Indonesia sehingga tetap dikenakan pajak gitu. Terus asas sumber, jadi bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak gitu. Jadi uh, sumber penghasilannya itu ada di Indonesia ya, sehingga tetap dikenakan pajak. Pokoknya ada di Indonesia, baik penghasilan, wajib pajak pribadi ya, itu dikenakan pajak. Kemudian asas kebangsaan, ini pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi uh, asas kebangsaan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan bahwa setiap wajib pajak ya, jika ini untuk pajak penghasilan ya, jika mendapatkan penghasilan dalam satu tahun itu 54 juta atau lebih, itu akan dikenakan pajak gitu. Jadi sesuai dengan undang-undang yang ada di negara tersebut, yaitu negara Indonesia gitu. Oke, next. Nah, ini adalah sistem pemungutan pajak ya. Ada official assessment system, kemudian self assessment system, dan juga withholding system. Jadi kalau ofisial ini yang menentukan besarnya pajak yang terutang itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan berapa tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat atau suatu perusahaan gitu. Terus self assessment system ini yang menentukan wajib pajak. WP ini wajib pajak ya. Tapi saya singkat WP gitu. Nah, jadi kalau self assessment system ini yang menentukan besarnya pajak itu yaitu wajib pajak sendiri, bukan pemerintah gitu. Dan withholding system ini yang menentukan bukan dari pemerintah maupun wajib pajak, tetapi yang menentukan yaitu pihak ketiga gitu. Dia bisa memotong atau memungut pajak yang terutang. Pihak ketiga ini ya bisa jadi mungkin konsultan pajak ya, dia yang lebih mengerti bagaimana berapa dia harus membayar pajaknya dan sebagainya, dan beberapa aspek lainnya gitu. Yang penting pihak ketiga ini bukan pemerintah maupun wajib pajak. Nah, di Indonesia ini menerapkan sistem yang mana untuk pemotongan pajak, pemungutan pajaknya? Pakai sistem mana? Official. Yang ya gimana yang online? Official assessment system. Oke, official assessment system. Karena
pajak di Indonesia itu sudah ditentukan Ditentukan oleh oleh pemerintah. pemerintah, sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan Perpajakan. ya, sehingga Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment system. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah pada mulai ngantuk nih kayaknya ya. Cukup, Bu. Apa? Cukup. Cukup. Sudah capek ya, Pak ya? Enggak, maksudnya udah jelas. Oh, sudah jelas. Oke. Cukup jelas. Baik. Nanti misalkan Ya, ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Kita oke. terbuka untuk saling diskusi ya. Ya, Bu. Oke, lanjut aja kalau gitu, Mas. Nah, ini pengelompokan pajak ya. Pengelompokan pajak itu ada tiga. Kalau nggak, ya tiga. Yang pertama itu menurut golongannya ya. Kalau menurut golongannya itu ada pajak langsung dan juga pajak tidak Tidak langsung. langsung. Jadi kalau pajak langsung ini ya dipikul atau dibebankan sendiri oleh wajib pajak. Pajak. Contohnya apa? PPH PPH. 21. PPH 21 ya, Bu? Iya, benar, PPH 21, pajak penghasilan orang pribadi ya maupun Iya. badan. Itu namanya pajak langsung. Tetapi kalau pajak tidak langsung itu dibebankan kepada orang lain. Misalkan apa? Pajak pertambahan nilai. Nilai. Kenapa PPH dibebankan kepada orang lain? Kenapa? Karena kan yang seharusnya yang berkewajiban bayar pajak itu kan perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya sebagai pengusaha kena pajak sehingga dia membayar PPN. Tetapi PPN. PPN tersebut yang bayar itu bukan perusahaannya tetapi orang lain suruh bayar ke perusahaannya Perusahaan. gitu sehingga itu termasuk pajak tidak langsung Langsung. gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau menurut sifatnya ya, ada subjektif dan juga objektif. Kalau subjektif itu memperhatikan keadaan wajib pajak, gitu, PPH. Kenapa? Karena PPH ini, pajak penghasilan ini akan bukan mempertimbangkan, melihat berapa penghasilan yang diperoleh Per wajib tahun. pajak. Kalau penghasilannya kurang dari 54 juta per tahun ya, sehingga dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak, tidak Pajak. dipungut pajak gitu, pajaknya nol gitu ya. Tetapi kalau penghasilannya lebih dari 54 juta per tahunnya, ya itu nanti akan dikenakan PPH, pajak penghasilan 21. Nah, sehingga PPH ini masuk pajak. Misalkan apa? Hanya berapa? Beda sama PPH. Karena ini akan dikenakan bagi pelanggan ya, bagi pelanggan di sebuah restoran atau sebuah toko yang dia menerapkan adanya PPN gitu dan juga PPN BM gitu. Oke, lanjut. Kemudian menurut lembaga pemungutnya ini ada pajak pusat dan pajak daerah. Jadi kalau pajak pusat ini yang mungut pemerintah pusat ya. Misalkan PPH dan PPN. Tapi kalau pajak daerah ini yang memungut berarti dari pemerintah daerah. Daerah itu bisa provinsi, bisa juga kabupaten atau kota. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya PKB, pajak kendaraan bermotor. Tuh. Dan juga pajak hiburan. Pajak hiburan itu biasanya pajak masuk ke pajak kota atau kabupaten. Kalau pajak kendaraan bermotor itu biasanya masuk ke pajak provinsi. Gitu. Jadi beda-beda ya. Semua pajak itu masuk ke pemerintah pusat, tetapi juga ada pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini ada tarif pajak ya. Jadi tarif pajak itu ada 4. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Jadi pengenaan tarif pajak itu proporsional
Misalnya untuk penyerahan BKP. BKP ini barang kena pajak. Di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 11%. Daerah pabean ini apa? Daerah Indonesia ya. Daerah Indonesia baik dia di udara, darat, atau laut. Gitu. Itu akan dikenakan 11%. Itu tarifnya sebanding atau proporsional. Kemudian untuk tarif tetap, ini besarnya tarif bea materai sebesar 10.000 untuk cek dengan nilai nominal berapapun gitu. Kalau dulu itu kan sebelum berlakunya materai sebesar 10.000 itu kan ada materai 6.000. 6.000, Bu. 6.000 dan 3.000. 3.000. 3.000. Oke, jadi penggunaan materai 3.000 dan 6.000 itu berbeda ya. Iya. Ada yang tahu bedanya? Eh, Kira-kira nominalnya, Bu. gimana? Kalau yang di atas 10 juta itu yang memakai 10 memakai 6.000. Kalau yang di atas di bawahnya 10 juta itu yang memakai ini ya, Bu. Iya, benar. Jadi 3.000. yang 3.000 itu untuk dokumen yang sepertinya di bawah 1 juta, Pak. Oh, 1 juta ya, Bu. Iya, jadi 3.000 itu untuk dokumen di bawah 1 juta, nilainya di bawah 1 juta. Tetapi kalau dokumen yang nilainya di atas 1 juta 1 itu juta memakai 6.000. materai sebesar 6.000. Oke, tetapi untuk saat ini sudah diberlakukan peraturan terbaru untuk pajak bea materai. Semua semua cek, semua dokumen berapapun nominalnya itu harus memakai 10.000. bea materai sebesar 10.000. Nah, itu yang dinamakan tarif pajak tetap. Ya, tetap nominalnya 10.000 berapapun nilai yang ada dalam dokumen tersebut. Gitu. Lanjut. Oke, kalau ini tarif degresif. Degresif ini hmm, semakin kecil jumlah yang dikenai pajak Semakin besar. akan semakin besar. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Gitu. Jadi semakin banyak kalau PPh 21 ya misalkan, semakin banyak penghasilan kalian, tarif pajaknya, presentasinya semakin kecil. Semakin menurun, bukan semakin besar juga. Nah, itu yang dinamakan tarif degresif, menurun kan? Degresif menurun. Dan tarif pajak ini nggak pernah diaplikasikan di Indonesia. Iya. Kenapa? Karena ada unsur ketidakadilan, ya kan? Masa Iya. orang yang penghasilannya lebih banyak, pajaknya lebih Lebih kecil, kecil. gitu kan? Jadi nggak ada unsur keadilan di situ, sehingga sepertinya pajak ini nggak pernah diterapkan di Indonesia, gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau progresif ini yang diterapkan di Indonesia ini. Jadi semakin banyak jumlah yang dikenai pajak, semakin besar pula presentase tarif pajaknya. Contohnya ini adalah perhitungan tarif pajak untuk PPh 21. Gitu ya. Ini yang terbaru. Kalau sebelumnya itu penghasilan kena pajak sampai 50 juta. 50 juta aja itu dikenakan tarif 5 juta. Tetapi sekarang sudah diperbarui lagi jadi sampai 60 juta. Baru dia kena tarif pajak 5% gitu. Dan seterusnya. Maaf Bu, tadi Ya, yang degresif itu obligasi, contohnya obligasi itu nggak pernah degresif ya Bu? obligasi. Iya, pajak obligasi. Kalau obligasi kena pajak. Coba nanti saya cek lagi ya. Iya, Untuk makasih Bu. pajak degresif ya. Cuman kalau di peraturan pemerintah sepertinya saya belum pernah dengar kalau pajak degresif di ini diaplikasikan. Cuman nanti coba saya cari tahu lagi ya bagaimana yang benar yang mana gitu. Itu Atau pakai ada bunga. yang mau berkomentar? Mungkin tarif bunga, Bu, kalau biasanya kalau di sana ya, Bu, tarif bunga obligasi gitu kan biasanya. Atau gimana, Bu? Yang 10% itu loh, Bu. Oh, itu untuk degresif ya, Pak ya? Oh, iya. Oke, coba nanti saya ajak lagi kita diskusi minggu depan ya Iya, Bu. untuk tarif degresif ini.
Oke. Ini tarif progresif. Tarif progresifnya ini jadi semakin besar jumlah yang dikenai pajak, maka semakin besar tarif pajaknya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ini kayaknya terakhir ya, Mas ya. Ada lagi nggak? Coba. Oh ya, udah. Terakhir udah selesai. Jadi ini adalah pendahuluan ya, pengantar dari pajak, dasar-dasar perpajakan. Nanti silahkan kalian kembangin lagi ilmu-ilmunya, kalian baca-baca buku-buku atau sekarang juga banyak e-book atau kalian bisa juga baca undang-undang ya, undang-undang perpajakan biar lebih valid informasinya ya. Dan kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih dari yang online? Bu, maaf Belum nih, bertanya, bisa kalau ngakses. misalkan PPh final itu masuknya di pajak apa ya, Bu, tipenya? Halo, gimana? Kalau misal PPh final, PPH PPH final ya. iya. PPH final itu masuk di bisa masuk di PPH 21 tapi yang final gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, itu biasanya untuk UMKM ya, PPH final itu. Ya, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, bab selanjutnya ya. Oke, nanti untuk materi pertemuan minggu depan akan saya share di sini ya. Topiknya apa aja, terus nanti ya download bisa dengar ya. Sudah pada join di grup? Sudah. Oke, nanti pertemuan depan nanti akan saya share di grup sini materinya apa saja dan silahkan kalian baca-baca dulu, kalian pelajari dulu tentang materinya. Ya bisa dari sumber apapun ya, tapi yang valid itu di Undang-Undang Perpajakan gitu. Oke. Dan nanti sebelum perkuliahan saya mulai, silahkan kalian utarakan apa yang sudah kalian pelajari. Gitu ya. Baik, Bu. Untuk asas pemungutan pajak kan ada asas kebangsaan. Gimana untuk peraturan eh, pemungutan pajak itu untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu seperti apa? Oke, jadi untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu nanti ada pajak penghasilan pasal berapa ya? Antara 22 sama 24 kayaknya. Saya lupa PPh pasal berapa, cuman ada sendiri gitu pemungutannya. Jadi tetap mereka walaupun warga negara asing, tapi kan dia penghasilannya dari Indonesia. Nanti ada pungutan di Indonesia juga gitu. Gitu. Nah, untuk tarifnya itu sesuai dengan tarif PPh tersebut. Gitu. Jadi tetap dikenakan pajak. Oke, gimana Pak? Udah. Kayak gitu ya. Nanti itu ada PPh berapa ya? Kalau nggak 22, 24 sepertinya. 26. 26 ya, ya. Oke, PPh 26. Untuk WNA yang punya penghasilan di Indonesia. Kalau PPh 25 itu pajak angsuran. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Yang di online? Oh ya, silakan. Izin bertanya Ibu, terkait yang asas kebangsaan tadi Ibu, dalam sebagai asas pemungutan pajak ya. Misal ada negara yang membolehkan kewarganegaraan ganda, misalnya di Eropa gitu Ibu, dan orangnya juga dapat penghasilan dari dua negara. Nantinya pengenaan pajaknya jadi seperti apa itu Ibu? Kalau itu karena di Indonesia sepertinya nggak bisa ya kalau ganda gitu. Ya Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Nah, jadi kayaknya peraturannya nggak ada di Indonesia. Kan kalau pajak kayak gitu kan sesuai dengan peraturan negaranya ya. Kalau di Indonesia kan dia WNA terus punya penghasilan di sini baru dikenakan pajak gitu. Ya kan? WNA Jadi punya kayak brand perusahaan. ambassador gitu ya, misalnya kayak dari Korea ke Indonesia gitu. Misalkan dia orang Korea, punya perusahaan di sini. Nah, itu nanti akan dikenakan pajak pakai asas domisili. Oh.
gitu. Karena perusahaannya ada di Indonesia, gitu. Kalau Ini Bu, jadi asas kebangsaan ini nggak berpengaruh di Indonesia ya Bu? di Indonesia, asas kebangsaan kan sesuai dengan kebangsaan di Indonesia, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan di Indonesia, Oh gitu. gitu. Oke Ibu, cukup jelas Ibu. Terima Oke, kasih. oke, baik. Ada lagi? Sudah ya, sepertinya. Yang di online sudah ya? Oke, nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan, Izin sepertinya tanya, kita Bu. cukup. Halo, gimana? Maaf, izin tanya, Bu. Oh iya, silakan. Ini soal sistem pemungutan pajak sama tarif pajak ya. Kalau Indonesia kan menggunakan official assessment system kan, Bu ya. Terus untuk tarif pajak, Indonesia itu kan menggunakan tarif progresif. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, feedback untuk orang yang dikenakan pajak dengan demikian rupa atau timbal baliknya itu apa, Bu? Bisa diulang pertanyaannya gimana, Mas? Lebih jelas lagi mungkin ya. Indonesia itu kan menggunakan official assessment system atau pemerintah yang menentukan besar pajaknya yang terutang kan. Semua diatur oleh pemerintah. Ah, Terus lagi Indonesia di sini kan menggunakan tarif progresif di mana semakin banyak penghasilan ya, masyarakat maka makin banyak pula pajak yang dikenakan kan. oke. Terus? Nah, terus feedback atau timbal baliknya untuk orang yang dikenakan pajak itu secara umum itu apa, Bu? Soalnya kan Oh, kayak di sini kan kayak ada orang yang kenakan pajak, kayak ada tetangga saya itu banyak yang tidak bayar. Terus lagi sanksinya apa biasanya untuk mereka itu, Bu, kalau nggak membayar pajak? oke. Jadi ini timbal balik ya, timbal balik untuk orang yang sudah membayar pajak dan apa sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak gitu ya. Iya, Bu. Nah, ini adalah pembahasan kita di pertemuan depan ya. Jadi bagaimana caranya membayar pajak, bagaimana caranya memungut pajak, dan juga apa sanksi yang akan dikenakan oleh wajib pajak jika dia tidak membayar pajak, gitu. Ya, kalau timbal baliknya itu ya, kalau pajak itu kan karena dia sifatnya timbal baliknya itu nggak langsung ke yang bayar pajak, gitu. Jadi misalkan pemerintah mau membenarkan jalan atau membuat sebuah gedung untuk gedung bersama gitu. Nah, itu kan nanti bisa kita gunakan misalkan untuk apa? Acara acara apa masyarakat desa gitu juga bisa. Nah, itu adalah timbal balik dari adanya pembayaran pajak. Kalau atau bisa juga kita bisa menikmati jalan yang uh, halus, jalan aspal gitu kan itu juga berasal dari uang pajak. Itu timbal baliknya ya. Nah, untuk sanksi-sanksinya ini ada beberapa macam. Jadi ada untuk PPh itu beda ya. PPh, PPN itu beda sanksinya atau yang paling umum biasanya itu dari DJP ya, dari Direktorat Jenderal Perpajakan itu akan ngasih surat ke rumahnya gitu. Kalau sekarang itu kan bayar pajak lebih mudah ya, pakai e-pajak Iya, ya kan, bisa online. Bikin SPT juga online. PT. Jadi sudah dipermudah oleh pemerintah untuk membayar pajak. Jadi kayaknya bisa mengurangi bisa mengurangi keterlambatan dalam pembayaran pajak atau malah bisa mengurangi orang-orang yang sebelumnya nggak membayar pajak gitu. Itu Mas siapa tadi? Mas Nufi Udin Itu ya, yang jelas, Bu. gitu. Iya. Oke Mas. Oke, Bu. Oke. Ada lain? Ada yang lain? Sudah ya Sudah, Bu, kayaknya sudah ya. cukup, Bu. Oke, kalau sudah, maka saya akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di hari Selasa jam Jam 7 ya. 7.30. Setengah 7 ya, Bu? Atau jam Iya, 7? kita mulai jam 7 ya. Oke. Oke, Di sini jam 9, Bu.
Oh, beda berapa? 2 jam ya, Pak ya? 2 jam. Berarti sekarang jam 10, Pak. Jam 10. Setengah 10. Jam 10 Oh, jam kurang. 10, Pak ya. Ya, Iya. udah waktunya istirahat, Pak. Habis ini istirahat, Pak. Baik, nggak apa-apa, Pak. Lembur buat belajar, nggak apa-apa, Pak ya. Iya, Dapat Pak. ilmu. Oke, eh kalau begitu nanti kalau ada pengumuman lebih lanjut, nanti yang offline, nggak tahu pertemuan depannya itu masih di sini atau kita pindah ke kelas kayaknya ya, yang ruangannya lebih lebih intimate gitu ya. Kalau sini kan lebar banget, luas banget. Kalau orangnya banyak nggak apa-apa, tapi ini kan orangnya lebih banyak gitu. Jadi kita kayaknya move di kelas aja besok ya pertemuan selanjutnya. Oke, baik saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat istirahat, baik yang di online maupun yang di offline, karena besok akan menghadapi kenyataan lagi ya. Kenyataan yang lebih manis kayaknya. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh, yang di online, offline juga jangan lupa ngisi link review ya. Oh, tentang perkuliahan ini, malam ini ya, pengantar perpajakan ini. Jadi link reviewnya silakan bisa diisi setiap habis pertemuan. Oh ya, nanti dikirim ya. Saya kirim di grup nanti. Oke, terima kasih.